makzulkan Jokowi dan bubarkan PDIP. Artinya apa? Artinya rezimnya itu yang mesti kita ganti. Makanya saya katakan makzulkan Jokowi dan bubarkan PDIP. Karena PDIP sudah menjadi sarang daripada generasi neo PKI yang mengusung kembali ideologi PKI dan ingin menghidupkan kembali daripada ajaran komunisme, leninisme, dan marxisme. Bahkan saya setiap saat siap pulang ke Indonesia untuk memberikan pertanggungjawaban demi keselamatan daripada NKRI. Sepakat bahwa menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia, kita mulai dari kabupaten kota, dari provinsi, bela Islam, bela rakyat, bela NKRI. Dan untuk saat ini yang paling ampuh melalui demokrasi adalah ganti presiden. Insya Allah orang Minang, Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau, dimanapun provinsinya, dimanapun beradanya, di kota manapun, di kabupaten manapun di seluruh Indonesia, saya instruksikan wajib mengganti presiden. Ada sosok pemimpin besar, pemimpin untuk membawa Indonesia yang lebih maju. Dan kita membutuhkan pemimpin yang punya pandangan visi jauh ke depan untuk mencintai negeri ini, mencintai bangsa dan negara, menyelamatkan rakyat Indonesia, terutama pemimpin yang mencintai para alim-alim ulama, mencintai orang-orang soleh, dekat dengan alim ulama, tidak lagi pemimpin yang mengkriminalisasi ulama. Ya Pak, dilihat di medsos, Presiden Jokowi itu PKI, fitnah-fitnah seperti itu. PKI itu dibubarkan tahun 1965, 1966 dibubarkan, udah bubar. Lahir saya itu tahun 61, ada lagi isu-isu anti asing. Anti asing yang mana? Mau saya tabok orangnya di mana, saya cari betul. Satu, TNI harus bulat, satu, semua di belakang pemerintah. Itu tidak ada tawar-menawar. Dalangnya belum pada ditangkepin. Kalau dalangnya ini masih terus saja berkibar-kibar, nyerocos terus, ini jelas-jelas mengganggu. Jadi harus sesegera mungkin, secara cepat dan tepat, orang-orang yang memotori gerakan anarkis ini harus segera dipisahkan dari masanya, diisolasi. Benar belum tentu etis ya. Jadi sisi psikologinya juga kita perhatikan. Tangkap saja kalau memang melanggar hukum, tangkap saja kalau memang makar, itu kan ada hukumnya. Kalau itu ada ormas yang seperti itu ya kita gebuk. Orang bicara masalah PKI bangkit, komunis bangkit, itu apalagi sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang, ada tabnya jelas sekali. Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Jangan ditanyakan lagi. Payung hukumnya jelas. Tab MPR jelas. Perjuangan itu sudah ada. Apa yang dilontarkan? Jihad, ajaran jihad. Jangan Anda mengingkari Indonesia ini merdeka sebelum adanya polisi dan TNI, saudara. Jihad itu dengan juga kalimat hak, menyampaikan kalimat yang benar. Menentang keras setiap upaya pelecehan atas kinerja dan kualitas serta harga diri tenaga kerja Indonesia yang dinilai tidak mampu, tidak berkualitas, sehingga dijadikan alasan untuk mendatangkan tenaga kerja asing asal Cina. Oleh karena itu, keberadaan tenaga kerja asing asal Cina harus segera dipulangkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, karena akan membahayakan integritas nasional Indonesia dan telah pula melukai hati sanubari jutaan putra dan putri Indonesia yang sangat membutuhkan lapangan kerja. Untuk itu, kami menyerukan agar kontrak kerjasama pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Rakyat Cina harus dibuka ke publik secara transparan. Siapapun yang akan merampas Indonesia, menjajah Indonesia, siap nggak jihad? Siap nggak jihad? Begitu benar.
Siapapun yang akan merusak ideologi Indonesia siap nggak jihad? Siap jihad. Kalau misalnya ada komunis muncul, yang kita sudah punya ideologi ketuhanan yang Maha Esa, keluar lagi PKI, jihad kita wajib. G30 PKI 1965 dihapuskan dari kurikulum pendidikan. Kalau itu sudah masuk larangan, seorang Menko Polhukam tidak berhak melindungi logo Palu Arit, lengserkan siapapun presiden yang membela PKI, saudara. Karena itu saya tidak pernah ragu dari dulu bahwa kaum komunis di Indonesia ini, mereka bukan mau melakukan sebuah upaya damai, mereka memang ingin merebut kekuasaan dengan cara apapun, termasuk cara kudeta dan pemberontakan. Itu presidennya siapa sih? Goblok banget dah. Kita akan gerilya akan mencari orang-orang yang berbicaranya tidak bertanggung jawab, orang yang akan pengkhianat bangsa. Kita cari mulai saat ini. Dan aku yakin seluruh keluarga saya TNI siap. Tatkala ada korban, maka TNI akan tempur dengan Polri. Jangan main-main. Tidak semuanya mengikuti Panglima, karena semuanya adalah kebenaran dan rakyat sudah marah. Dan insya Allah rakyat sudah siap untuk mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa komunisme harus memberontak? Menurut saya karena mereka iri kepada kaum nasionalis dan iri kepada kaum Islam, kaum Muslim yang ada di Indonesia. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapatkan $50 sebagai bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya guys, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja guys, kalian juga bisa menikmati trading global tanpa komisi yang belum difasilitasi oleh broker lokal atau lainnya. Selamat menonton guys, enjoy! Yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Sepakat bahwa menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia, kita mulai dari kabupaten kota, dari provinsi, bela Islam, bela rakyat, bela NKRI. Dan untuk saat ini yang paling ampuh melalui demokrasi adalah ganti presiden. Insya Allah orang Minang, Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau, dimanapun provinsinya, dimanapun beradanya, di kota manapun, di kabupaten manapun di seluruh Indonesia, saya instruksikan wajib mengganti presiden. Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Bengkulu dan 50 kota, merindukan ada sosok pemimpin besar, pemimpin untuk membawa Indonesia yang lebih maju. 263 juta rakyat Indonesia bukanlah jumlah yang sedikit. Luas Indonesia ini begitu luas, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Untuk itu banyak persoalan-persoalan di bangsa dan negara, dan kita membutuhkan pemimpin yang punya pandangan visi jauh ke depan untuk mencintai negeri ini, mencintai bangsa dan negara, menyelamatkan rakyat Indonesia, terutama pemimpin
yang mencintai para alim-alim ulama, mencintai orang-orang soleh, dekat dengan alim ulama, tidak lagi pemimpin yang mengkriminalisasi ulama. Kami hukum akan tegak adil di bumi persada Indonesia yang kita cintai ini. Allahu Akbar. Ustaz, dengan dibebaskan bersyaratnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir Ustaz oleh Jokowi, mempengaruhi tidak terhadap ulama atau masyarakat Sumatera Barat? Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah Al-Mukharram Syekhul Mujahid Ustadz Abu Bakar Ba'asyir bebas, dan ini adalah karunia. Rencana akan dibebaskan, dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita yakin walaupun Ustadz Abu Bakar Ba'asyir bebas di periode Pak Jokowi, namun masyarakat sudah tahu, rakyat Indonesia sudah cerdas, apalagi para alim ulama. Kami yakin dengan dibebaskannya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir tidak menambah elektabilitas ataupun popularitas Bapak Jokowi. Karena apa? Masyarakat Indonesia sudah mengetahui. Kenapa tidak 2 tahun yang silam tim pengacara Muslim mengharapkan untuk bebasnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, padahal waktu itu dia dalam keadaan sakit yang cukup parah, perlu perawatan intensif, dengan permohonan waktu itu yang sangat luar biasa dari kuasa hukum beliau, namun tidak juga dibebaskan. Tapi sekarang memang kita berada di tahun politik, segala sesuatu bisa didramatisir. Namun insya Allah kita yakin ulama-ulama akan tetap pilih Prabowo Sandi. Insya Allah. Allah Akbar. Alhamdulillah, saya bersama keluarga dari kota suci Makkah Al-Mukarramah saat ini ada dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga saudara-saudara kami tercinta di Indonesia senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah, serta semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah corona dari kita punya negeri sehingga kehidupan kembali normal seperti biasa. Amin. Saya ingin langsung menyampaikan pandangan saya tentang RUU HIP yang memang saat ini sedang menjadi perbincangan di kita punya negeri. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat untuk kita semua. Nah, baiklah. Menurut saya, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau yang disingkat RUU HIP wajib ditolak oleh segenap rakyat dan bangsa Indonesia. Kenapa? Sekurangnya ada 7 sebab yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini yang menjadi penyebab utama kita wajib menolak RUU HIP tersebut. Sebab pertama, bahwa haluan ideologi Pancasila sebenarnya pada hakikatnya sudah ada termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga tidak boleh diturunkan harkat, martabat, dan derajatnya menjadi hanya sekelas undang-undang. Sebab kedua, bahwa definisi haluan ideologi Pancasila dalam RUU HIP tidak lagi meletakkan agama sebagai sesuatu yang pokok dan mendasar, tapi diganti dengan mental spiritual. Bahkan dalam RUU HIP pasal 7 ayat 2 ada upaya memeras Pancasila menjadi trisila atau 3 sila, yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi serta ketuhanan yang berkebudayaan. Catat, dalam RUU HIP disebutkan ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi bukan lagi ketuhanan yang Maha Esa. Ini merupakan pelecehan terhadap agama dan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa yang selama ini dijunjung tinggi oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Ada 2 hal yang tidak boleh kita lupakan. Pertama, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada paragraf ketiga menyatakan kemerdekaan Indonesia dengan menyebut atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, berarti apa? Ini menunjukkan bahwa ruh agama sangat-sangat kental dalam pernyataan kemerdekaan Indonesia yang termaktub dalam landasan konstitusional Republik Indonesia. Ingat, Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia, bukan pilar. Nah, jadi kalau disebut dasar itu betul-betul fundamental, betul-betul
merupakan fondasi pokok dasar, bukan hanya sekedar pilar. Dan demikian jelas bahwa RUU HIP tidak lagi yaitu menjadikan agama maupun ketuhanan yang Maha Esa dalam posisi yang fundamental, dan ini merupakan pelecehan, dan ini merupakan salah satu sebab di mana kita harus menolak RUU HIP. Ini mirip percis dengan manifesto PKI yang pernah digariskan oleh gembong PKI, yaitu DN Aidit pada tahun 1963, di mana DN Aidit menyatakan bahwa urat tunjang Pancasila, urat tunjang Pancasila maksudnya sendi pokok atau intisari Pancasila, menurut PKI adalah keadilan sosial, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi di sini ingin saya ingatkan bahwa RUU HIP secara terang-terangan telah mengadopsi redaksinya mirip percis dengan manifesto PKI berdasarkan landasan konstitusional Republik Indonesia, baik melalui pembukaan maupun batang tubuhnya, bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila sebagai landasan ideal dan intisarinya adalah ketuhanan yang Maha Esa, sehingga hanya sila pertama saja yang berhak untuk dikatakan sebagai urat tunjang Pancasila atau dikatakan sebagai sendi pokok Pancasila, bukan yang lainnya. Nah, oleh karenanya tafsir dan pengamalan sila-sila yang lain dalam Pancasila tidak boleh keluar dari nilai-nilai luhur sila pertama sebagai sila kepala, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa RUU HIP telah kemasukan ideologi PKI. Jadi agenda PKI itu sudah masuk dalam RUU HIP. Ini bukan konon katanya, ini bukan isu atau rumor, tapi ini fakta yang bisa kita buktikan secara ilmiah. Nah, ini sebab ketiga. PDIP dan anak keturunan PKI paling getol menyuarakan tuntutan penghapusan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tersebut. Jadi artinya di sini ada benang merahnya, ada korelasinya. Selama ini anak keturunan PKI bersama PDIP getol menuntut penghapusan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang larangan PKI, karena selama ini tidak pernah berhasil. Akhirnya mereka melakukan strategi lain. Dengan adanya Neo PKI duduk yaitu sebagai ketua panja RUU HIP, ya kita tidak kaget kalau RUU HIP itu kurang lebih yang menjadi manifesto Neo PKI di zaman sekarang ini. Karenanya wajib kita tolak. Bahwa banyaknya anggota DPR RI, khususnya dari PDIP, saya garis bawahi, khususnya dari PDIP, yang selama ini selalu membela PKI dan menjadikan PKI sebagai korban Orde Baru, serta sering terlibat dalam acara reuni keluarga PKI dengan istilah temu kangen di berbagai daerah dengan dalih kunjungan kerja, yaitu kunker DPR RI. Ini merupakan indikasi kuat bahwa memang Neo PKI sudah dan sedang bergerak untuk bangkit dengan segala macam cara, termasuk bagaimana mereka menghasilkan suatu undang-undang yang bisa menjadi pintu gerbang untuk mereka bangkit kembali. Sikap rezim Jokowi dengan PDIP-nya yang sangat lunak terhadap aktivis Neo PKI di Indonesia, dan kebijakan membangun poros Jakarta-Beijing beserta kerjasama yang super luar biasa dengan PKC, Partai Komunis Cina, serta secara sengaja dan sadar memberikan aneka ragam jabatan publik yang vital kepada komplotan Neo PKI. Nah, sikap rezim Jokowi yang seperti ini telah memberi andil besar dalam membuka keran kebangkitan PKI. Nah, termasuk yang dilakukan oleh rezim Jokowi dan PDIP secara bersama-sama memasukkan generasi muda Neo PKI sebagai anggota panja untuk menyusun daripada RUU HIP tersebut. Ini artinya gerakan ini sangat struktural, gerakan ini sangat sistematis, gerakan ini betul-betul gerakan yang sangat berbahaya dan mengancam daripada keutuhan NKRI.
Nah, demikian Babe Haikal. Itu 7 sebab yang ingin saya sampaikan. Sebetulnya selain 7 poin yang sudah saya sampaikan tadi, di sana masih banyak persoalan dalam RUU HIP yang perlu disoroti secara fokus dan serius. Dan yang perlu diwaspadai bahwa Neo PKI dalam gerakannya selama ini, hati-hati, selalu menjual kebesaran nama Bung Karno untuk mengelabui masyarakat. Hati-hati. Jadi Neo PKI saat ini sering mencatut nama Bung Karno, menjual nama Bung Karno untuk mengelabui masyarakat. Seolah-olah mereka ini pengagum Bung Karno, pecinta Bung Karno, padahal mereka hanya ingin menunggangi nama besar Bung Karno untuk mengelabui masyarakat dalam rangka kebangkitan mereka kembali. Jadi kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan dari 7 poin tadi, bahwa HIP, yaitu rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, adalah bagian dari agenda Neo PKI sehingga wajib ditolak oleh segenap rakyat dan bangsa Indonesia. Bukan hanya oleh umat Islam, oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, apapun suku, budaya, dan agamanya. Sebab komunis itu, PKI itu musuh agama, musuh bangsa, musuh negara, musuh budaya. Jadi jangan dikerdilkan kalau ini hanya persoalan umat Islam saja. Tidak, ini persoalan rakyat dan bangsa Indonesia. Dialog makar, sebagai pertemuan makar, sebagai rapat makar. Maka itu saya katakan di sini, menurut pendapat saya, artinya saya bertanggung jawab secara pribadi, baik berdasarkan hukum agama maupun hukum negara, bahwa menurut pendapat saya, bahwa jalan yang paling tepat untuk menghentikan kebangkitan PKI adalah makzulkan Jokowi dan bubarkan PDIP. Itu jalan yang paling tepat. Kenapa? Karena Jokowi dan PDIP sengaja atau tidak sengaja, dengan maksud atau tanpa maksud, disadari atau tidak disadari, telah menjadi pintu gerbang emas bagi kebangkitan PKI. Artinya apa? Artinya rezimnya itu yang mesti kita ganti. Makanya saya katakan makzulkan Jokowi dan bubarkan PDIP. Karena PDIP sudah menjadi sarang daripada generasi Neo PKI yang mengusung kembali ideologi PKI dan ingin menghidupkan kembali daripada ajaran komunisme, leninisme, dan marxisme. Bahkan saya setiap saat siap pulang ke Indonesia untuk memberikan pertanggungjawaban demi keselamatan daripada NKRI. Setiap saat saya siap pulang. Yang jadi persoalan sampai hari ini, saya masih dicekal, tidak bisa untuk meninggalkan daripada negara Arab Saudi, dan ini merupakan proyek pengasingan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, oleh rezim Jokowi, untuk menjauhkan saya dari masyarakat Indonesia. Jadi kalau mereka ingin meminta pertanggungjawaban saya, kalau mereka betul ingin berhadapan langsung dengan saya, cabut cekal, saya akan hadir di Indonesia setiap saat, insya Allah. Itu saja dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang gue bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Kasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Kalian masih nonton? Johannes Leong akan bagikan banyak sekali hadiah. Ada banyak sekali iPhone, aku siap bagikan dan setiap hari akan ada pemenangnya. Aku mau sebanyak mungkin kalian dapatkan hadiah ini. Caranya cuma satu aja, kalian tinggal melakukan 2 kali klik. Klik yang pertama adalah kalian tinggal klik di tombol subscribe Johannes Leong di kanan bawah. Klik yang kedua adalah klik follow di Instagram aku Johannes Leong Official. Jadi kalau kamu dapat hadiah dari aku akan DM kamu langsung pakai akun aku.